Halo Sobat Entrepreneur, kali ini saya akan mewawancarai Ahmad Mutakin, seorang tunanetra yang juga seorang pengusaha fashion. Dan saat ini usahanya telah berkembang dan memerlukan banyak reseller. Jadi ini adalah peluang Anda untuk terjun di bisnis fashion dan tetap produktif walaupun sedang masa pandemi COVID-19. Check it out. Sebelum lanjut nonton video ini, silakan subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Riko. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Mas. Ya. Pengennya mah. Kalau ini Mas di Indramayu ya. Kalau di Indramayu kan kemarin ada Ya. PSBB Jawa Barat gitu kan. Terdampak nggak sih, kan kalau saya kan di Depok itu sangat terdampak gitu. Kalau di sana gimana kalau bukan daerah merah gitu? Ya sebenarnya mah di Indramayu juga terdampak Mas. Jadi apa ya? eh, Tingkat positifnya itu ya lumayan juga. Jadi hampir setiap kecamatan ada gitu. Cuman ya alhamdulillah di Indramayu sekarang udah bebas PSBB gitu. Ya Mas ya. Udah tinggal Iya. bagaimana kita tertib aja dengan Nah, keadaan new normal ini, iya. tinggal menjaga Nah jarak, pakai itu. masker dan lain-lain. Harusnya kan pakai masker Mas, cuman Mhm. karena saya di ruangan sendiri jadi ya nggak usah lah. Gitu. Iya, pastilah saya juga. Oke, hari ini kita pengen ngobrolin bisnis, di mana saya sudah dapat kabar-kabar nih kalau Mas Ahmad Mutakin punya bisnis, dan bisnisnya sudah mulai berkembang dan saat ini sedang mencari partner juga untuk menjadi reseller ya Mas ya. Iya, Ya boleh diceritakan Mas Ahmad, bisnisnya bisnis apa sih? iya. Jadi bisnis saya mah bisnis pakaian Mas Riko. Jadi kayak semacam baju, misalnya kayak kaos, terus kemeja dan juga apa namanya gamis gitu, mukena. Karena kan di saya dijahit sendiri gitu Mas untuk barang-barangnya gitu. Jadi tidak ngambil dari orang lain. Misalnya kalau misalnya ngambil dari orang lain kan kasihan juga gitu. Misalnya mau ngikutin orang gitu. Nah, Hmm. kalau di saya sendiri itu berani cari orang itu karena pakaiannya itu ya dari mulai bahan yang masih bentuk meteran sampai diproses menjadi baju yang siap pakai itu kita jahit di rumah. Berarti dari tangan pertama ya Mas ya? Nah, itu dia dari tangan pertama. Iya. Jadi, bahkan di kita itu Hmm. bisa request, Mas Riko. Misalnya, saya pengen dong bikin gamis. Misalnya bahannya bahan ini, terus modelnya model ini. Nanti tinggal kasih aja foto foto gamisnya. Misalnya yang punya temen, misalnya kita pengen beli, tapi kok mahal banget gitu. Mhm. Sedangkan kalau bikin sendiri, misalkan harganya jauh lebih murah. Tinggal pinjam aja foto apa gamis temennya di foto, nanti kirimin ke kita, nanti akan kita tiru ininya untuk Oke, apa berarti gambar buat gamisnya gitu. teman-teman yang punya toko clothing yang bergerak di bisnis fashion misalnya, pengen selama ini hanya jadi resell atau apa, menjual barang orang lain atau membeli putus ke orang lain, sekarang bisa ya, maksudnya tinggal ke Mas Bisa Ahmad, tinggal dibuatkan sesuai dengan pesanan gitu ya. Berarti harganya juga akan jauh lebih sih. murah. Oke. Em, Iya. Kalau penjualannya selama ini kemana aja Mas? Ke toko retail apa konvensional kah? Atau ada outlet-outlet yang Kalau diterima atau lewat online gitu? kalau saya ada yang ngambil juga Mas. Jadi kan saya itu pernah nawarin ke salah satu tukang kredit ya. Mhm. Jadi yang suka ngedit-ngeditin baju gitu. Saya nawarin ke mereka mau nggak ngambil di saya gitu. Nanti bayarannya bulanan aja gitu. Misalkan eh, kamu ngambil dari saya baju satu kodi misalnya 700.000. Contohnya misalnya gamis satu kodi 700.000 nanti kamu bisa jual Halo Mas? bisa kreditkan gamisnya itu Hmm. misalnya satu gamisnya 150 atau 100, bayarannya bulanan aja. Untuk saat ini satu kita memudahkan
orang-orang yang suka mengkreditkan baju gitu, pakaian ya. Terus yang kedua, kita juga melayani pembelian dengan bayar di tempat, Mas. COD. Biasanya kan saya suka iklanin tuh di Facebook, biasanya di marketplace Facebook kan suka ada tuh. Terus juga di Facebook fanpage-nya juga kita juga punya gitu untuk yang apa namanya yang kita sebarkan lewat Facebook-nya itu mereka juga kadang belinya lewat situ. Cuman kebanyakan mah untuk saat ini sih diambil sama tukang kredit bajunya. Kalau untuk Oke. pembelian secara online-nya mah paling juga ya 50%-nya lah gitu. Nah, yang saya tertarik di sini kan kadang-kadang kita bingung menentukan pengen bisnis apa. Emang sih jiwa bisnis itu, oh gue pengen bisnis, saya pengen seperti orang lain punya usaha sendiri gitu ya, pengen membuka lapangan kerja. Nah, kalau untuk alasan Mas Ahmad sendiri, kenapa terjun di bisnis fashion? Sedangkan kita semua tahu kalau fashion itu memang banyak pasarnya, tapi tentu juga saingannya luar biasa banyak dan memerlukan modal yang tidak sedikit. Kenapa Mas memilih bisnis fashion? Iya, jadi satu Mas. Yang pertama kan ada lapak. Saya punya orang-orang yang ahli menjahit. Kebetulan kan saya disabilitas netra. Dan yang menjahit juga disabilitas, Mas. Jadi tunarungu yang saya berdayakan untuk mereka menjahit pakaiannya itu. Karena rata-rata kan mereka di sekolahnya itu pasti belajar tentang gitu kan, Keterampilan ya? tata boga ya. Iya, keterampilan. Kayak masak, biasanya mereka tuh di sekolahnya terus menjahit, membuat sablon, kayak dekorasi-dekorasi yang kayak gitu, kayak printing ya. Nah, itu kita memberdayakan mereka. Untuk saat ini sih emang belum semuanya ya, belum semuanya teman-teman disabilitas tunarungu wicara gitu. Akan tetapi ya kita sudah ada 19 tunarungu yang kerja di sini gitu. Wih, banyak dong. Nah, sedangkan 19. untuk tunanetranya masih di dunia maya. Jadi untuk tunanetranya masih member kita. Misalnya dia pengen jualan, nggak punya barang, kita kasih barangnya. Bisa misalnya kita pengen request, Mas, saya pengen barangnya punya sendiri di rumah, boleh. Dengan catatan, ya beli per kode gitu. Tapi bayarnya nanti kalau misalnya udah 1 bulan. Sama sistemnya kayak saya naruh di tempat orang-orang yang suka mengkreditkan baju gitu. Oh, I see. Oke. Berarti kalau yang tunanetra lebih ke pasukan resellernya ya? Nah, iya benar Mas itu. Jadi kalau untuk yang tunanetra itu lebih ke ya resellernya untuk penjualan secara online-nya gitu. Oke, kalau tadi disinggung bahwa Mas Ahmad kan seorang tunanetra dan karyawannya juga banyak di antara mereka yang juga penyandang disabilitas, ada 19 orang yang tunarungu ya. Nah, kita pengen tahu nih, untuk kualitas produknya sendiri apakah bisa bersaing dengan produk yang di luaran sana? Dari Bisa Mas. testimoni pelanggan selama ini. Testimoni pelanggan itu kan kebanyakan di member Mas. Cuman memang kadang suka dikirimin juga sih ke saya gitu, Mas ini testimoninya gitu. Mereka itu ketika sudah melihat baju kita, lalu kita kan setiap ngirim baju itu pasti kita kasih kayak selebaran menerima request, misalnya pengen baju seperti apa gitu. Mereka rata-rata kalau udah pernah beli sekali di kita, beli laginya itu bukan beli baju yang udah jadi, Mas, malah kebanyakan tuh request, Mas saya Custom ya? pengen bikin baju ini dong, ini iya custom, ini fotonya ini, terus bahannya ini, ukurannya gini. Jadi kebanyakan mah gitu Mas, kalau untuk beli barang yang sudah jadinya mah paling sekali 2 kali. Tapi kalau untuk requestnya mah banyak. Kadang ibu-ibu majelis kan suka request tuh ke kita sampai terakhir itu pas bulan Ramadan kita mengerjakan baju ibu-ibu majelis itu sampai 1.200 pieces Mas. Mantap. Berarti dengan kata lain kalau kualitasnya sama ya dengan yang di Iya, kalau kualitas mah ya standar-standar aja lah kita. ya diterima ya oleh masyarakat. Oke. Ya, Iya, alhamdulillahnya kemarin gitu. saya ngobrolin tentang
teman-teman yang pengen jadi reseller gitu, misalnya teman-teman yang pengen jadi reseller di apa usahanya Mas Ahmad, kira-kira keuntungan reseller jika tadi udah sempat sih disinggung beberapa, nah sekarang lebih spesifik lagi keuntungan reseller jika bergabung di bisnisnya Mas Ahmad itu apa aja sih? Ya kalau saya mah nggak muluk-muluk sih Mas, sederhana aja. Satu, memudahkan mereka misalnya yang pengen jualan tapi bingung nih barangnya mau ngambil dari mana gitu. Ya kita kasih aja di situ, silakan gabung ke kita, nanti akan kita kasih barangnya. Misalnya pengen jualan di rumah juga, misalnya pengen nyetok barangnya boleh. Nah, Kalau nanti yang nggak bayarnya kenal gitu gimana Mas? bulanan Untuk gitu. memastikannya kan tadi Kalau yang dibilangnya em, hmm, apa? Kalau nggak kenal sama sekali gitu kan nanti katanya bayarnya nanti 1 bulan setelah itu gimana? ya kan kita ada data Mas. Nanti kan ada fotokopi KTP dan lain-lain gitu Hmm, untuk gabung kita. Jadi kita aman. Walaupun misalnya orang yang nggak dikenal, kita ada beberapa survei yang harus mereka isi gitu, kayak formulirnya ya. Salah satunya ya kita tahu identitas mereka gitu, dan nanti juga kita akan telepon orangnya secara langsung. Ini orangnya sama nggak nih gambarnya sama yang di KTP gitu. sih. Ya, terus apa lagi Mas benefitnya? Terus yang kedua, misalnya teman-teman yang berjualan misalnya gabung di member kita, kan kita kebanyakan bayarnya tuh jarang yang pakai transfer ya, itu Mhm. pakainya COD. Nanti misalnya nih contoh Mas Riko jadi member saya, contohnya Mas. Iya, nggak apa-apa. Iya, Saya sangat tertarik ini. iya. uh, misalnya Mas Riko nih jadi member saya. Saya ngasih baju ke Mas Riko misalnya, contoh baju gamis terbaru, modelnya kan kita juga suka lihat-lihat tuh di Google model terbaru tuh kayak mana sih gitu. Misalnya di Tokopedia atau di mana gitu, di marketplace yang lain harganya misalnya 50.000. Biasanya kita perhitungkan dari bahannya itu. Misalnya contoh berapa semeternya, ternyata ketika dijual, wah nggak nyampe nih 50.000. Paling juga cuma 45.000. Kan beda 5.000 juga udah pengaruh gede itu Mas. Iya. Nah, saya kasih ke Mas Riko itu, udah Mas ini baju gamis dari saya. Silakan kalau mau dijualin ke Facebook kemana, dari sayanya misalnya 45.000. Nah, sama Mas Riko mau dijual berapa silahkan. Nah, nanti Hmm. kan ketika sudah terjual, otomatis kan bayarnya COD dan uang hasil COD-nya itu kan masuk ke kita. Mhm. Masuk transfer langsung ketika barangnya sudah dibayar sama pelanggan itu. Dan itu rekeningnya bebas. Kita nggak pilih-pilih, kamu harus punya rekening BRI atau yang lainnya gitu. Berarti sistem dropship ya Mas ya? Karena kita udah ya untuk transfer misalnya keuntungannya cuma 10.000, nanti kepotong biaya admin 6.000, terus kamu cuma dapat 6.000 ya, 4.000 ya, nggak gitu Mas. Kita misalnya keuntungan 10.000 ya udah kita kembaliin 10.000. Ya berarti sistemnya dropship ya Mas ya? Iya, Jadi bukan barangnya di apa di penjual tapi buat dropshippernya ya yang pengen layanan COD Mas udah bisa ya? udah bisa. Oke. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ini juga, misalnya udah nyetok barang kan dari kita. Misalnya Mas ini ada yang mau beli barang COD nih dari saya gimana? Ya bisa. Nanti kurir dari apa? Dari sayanya saya arahin ke sana lokasinya tuh. Nanti Hmm. ngejemputnya Walaupun nggak beda ke saya kota nggak tapi apa-apa? ke, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting lokasinya bisa dijangkau oleh apa namanya kurir pengiriman. Hmm. Oke 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 mantap mantap. Berarti benefitnya harganya sangat jauh dari pasaran gitu ya. Terus bisa cash on delivery karena Ya, emang permasalahan konsumen di Indonesia ini satu masih ada yang tidak punya rekening, kedua malas jalan keluar, ketiga tidak percaya dengan penjual apalagi yang belum pernah beli sama sekali ya. Ya, nah itu Mas. Bahkan di oke. kita itu Mas satu lagi belum kesampaian ya. Mhm. Eh barangnya itu bisa dikembaliin dalam jangka waktu 10 hari. 10 hari setelah diterima customer.
Iya, setelah diterima. Misalnya kan kalau orang-orang sibuk, ini kan hasil riset ya. Orang-orang yang misalnya orang kantoran beli barang di kita, apa namanya, dalam kesibukan mereka itu mereka cuma terima barang aja dan belum sempat untuk makainya gitu. Nah, ketika barangnya sudah mereka siap dipakai, ternyata aduh nggak cocok nih barangnya gimana ya gitu. Akhirnya dari kita ngasih keringanan buat pembeli juga, ya silahkan lah gitu. Kalau misalnya apa namanya mau beli barang dari kita, bisa dikembaliin dalam jangka waktu 10 hari setelah barang diterima. Oke. Nah, kalau boleh tahu saat ini pasukan resellernya sudah ada berapa ratus orang nih, Mas? Kalau untuk reseller, alhamdulillah kita udah 2 grup, Mas. Jadi grup yang pertama di WA kan cuman sampai 257 ya, udah penuh. Terus untuk yang grup yang kedua itu baru sekitar 50-an lah, jadi sekitar 310 orangan lah gitu. Iya, oke. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara untuk menjadi reseller di usahanya Mas Ahmad? Boleh kasih tahu, misalnya lewat WhatsApp kah, lewat email kah, lewat website kah? Boleh kasih tahu. Iya, Mas. Untuk apa namanya menjadi reseller di tempat saya itu sebenarnya mudah aja, Mas. Tinggal kirim WA aja lah ke saya gitu. Jadi biar teman-teman juga mudah. Masalahnya kebanyakan reseller saya ini ibu-ibu, Mas. Jadi ibu-ibu yang apa? Yang mungkin mereka tuh ya maaf ya sama email-email yang kayak gitu tuh kadang kalau saya tanya nggak tahu lah Mas, katanya jangan nanyain email-email yang kayak gitu, saya emang nggak ngerti, ngertinya WA aja gitu. Jadi ya akhirnya saya buat simple, silakan untuk menghubungi nomor saya dan bilang Mas saya pengen dong gabung gitu dari apa namanya menjadi reseller gitu. Nanti akan saya gabungin dan nanti peraturannya akan kita jelasin di dalam grup. Menghubunginya ke WA nomor berapa, Mas? Nanti saya juga tampilkan di apa? Di deskripsi. Oke. Silahkan nanti dihubungi di 0853 2290 3122. Diulangin lagi, Mas. Silakan nanti boleh dihubungi, bisa WA, telepon, itu ini nomor pribadi ya. Di 0853 2290 3122. Oke. Tidak ada biaya pendaftaran ya? Nggak ada, Mas. Materi promosi ada ya? Bebas. Foto-foto segala macam. Materi promosi. Ya. Jadi deskripsi sama itu aja, Mas, sama apa namanya? Foto-foto. Oke. Iya. Oke deh kalau dan gitu. Dan kita juga Mas punya poin ya sedikit lagi nih biar kesampaian semua gitu. Siap. Kalau misalnya ada yang 1 bulan itu penjualannya bisa sampai di angka 20, itu udah paling rendahnya 20 nih. Nanti akan kita kasih bonus 50.000 per apa namanya di akhir bulan, per akhir bulannya itu. Tapi yang minimal dia transaksinya atau gimana? Iya, setiap 20 item. Misalnya sekali beli, ada orang sekali beli 20 item, ya udah masuk tuh. Udah masuk kategorinya, jadi udah dapat poin. Oke. Siap, sangat menarik. Insya Allah nanti akan saya sebarkan ke teman-teman yang lain. Masih ada Mas Ahmad yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan kayaknya sih ya udah Mas. Jadi berhubung apa ya, sayanya nggak terlalu pandai banget untuk menyampaikan sesuatu. Ya, jadi yang penting substansinya sudah sampai, pesannya sudah sampai. Ya. Yang penting mah bisnis saya emang seperti itu gitu. Jadi apa ya ini nanti kalau menurut saya mah udah jelas semua sih itu gitu. Cuman kalau misalnya mau ada yang ditanya lagi ya silahkan boleh telepon atau WA, nanti pasti dibalas lah. Iya, nanti untuk WA-nya saya akan taruh di deskripsi. Oke, gitu aja Mas Ahmad, terima kasih banyak sore ini atas sharing-sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
Hmm. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang tertarik untuk join di bisnisnya Mas Ahmad, silakan hubungi WA beliau, nomornya ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.